Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Pagi yang sangat cerah, hari Minggu, hari libur. Hari ini saya bersama Pak Dedarno. Ini eh, kebetulan untuk penanganan pohon sawo yang beberapa waktu yang lalu sempat kami bikin video untuk penanganan secara khusus untuk sawo-sawo yang selama ini dianggap tidak atau sangat tidak produktif. Kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu dilakukan penyemprotan dan kali ini dilakukan untuk pengemburan tanah dengan cara tanah ini digarpu atau dalam bahasa desa umum yang sering kita dengar orang Jawa bilang, orang desa bilang dengan cara diongger atau dibalik tanah yang sudah keras, sudah mengeras, ini digarpu untuk kemudian dibalik tanah-tanah itu, sehingga nanti akan menjadi gembur. Ini maksudnya biar, eee, akar yang ada di bawahnya ini juga ada sedikit permajaan. Ini setelah nanti digarpu, ini menurut Pak Darno selain disemprot, ini juga akan disiram dengan bahan organik, disiram atau bahasa umumnya kalau orang desa bilang dikocor. Ini menurut Pak Didano seperti itu. Dengan harapan akan, bahan organik itu akan meresap ke dalam akar-akar yang cukup, eee, kedalaman yang cukup sehingga nanti harapannya akan merangsang, bunga dan buah. Ini prosesnya seperti ini. Ini memang pertama kali sejak saya tanam 7 atau 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu baru kali ini kami melakukan, proses penggemburan tanah yang ada di sekitar pohon sawo. Tidak lebar, tidak cukup lebar untuk proses penggemburan ini hanya kurang lebih 80 sampai 1 meter di sekeliling pohon sawo. Ini harapannya ketika tanah ini menjadi gembur, menjadi subur, kemudian diberikan pupuk organik yang secukupnya dengan cara disiram di sekitar area pohon sawo ini, harapannya akan, eee, merangsang bunga dan buah yang selama ini pohon ini memang menurut kami cukup sulit untuk berbuah. Mungkin bahasa orang Jawa kalau sering kita melihat seperti pepaya lanang, gandum lanang, itu seperti itu. Bisa berbunga tapi tidak bisa berbuah. Kalau berbuah pun mungkin hanya 1 atau 2 butir. Ini pun sawo ini saya amati juga seperti itu. Untung, dari sekian banyak, sekian ratus, sekitar 176 pohon yang seperti ini hanya sekitar 10 pohon. Nah ini yang 10 pohon ini oleh Pak Dedarno akan diupayakan agar bisa berbuah normal seperti, eee, tanaman atau pohon sawo yang lainnya. Hanya 10 pohon ini yang diupayakan seperti ini. Nanti kalau teknik dan penanganan seperti ini bisa efektif dan bisa membuahkan hasil, nanti organik atau bahan yang kami gunakan tersebut kami, informasikan kepada teman-teman semuanya. Termasuk penanganan-penanganan seperti ini saya amati baru kali ini. Saya melihat, eee, penggarpuan atau penggemburan tanah dengan cara seperti ini. Baru kali ini memang selama 6 tahun lebih, baru kali ini dilakukan penggemburan tanah dengan model seperti ini. Kalau dulu saya melihat, eee, pada tanaman kebun tebu, proses penggemburan seperti ini lazim, setiap proses pengolahan tanah seperti ini semua. Kalau habis dikeras, kemudian 6 hari berikutnya diadakan pengemburan seperti ini. Tapi untuk tanaman buah sawo, baru kali ini saya melihatnya. Mudah-mudahan teknik-teknik seperti ini sangat efektif dan memang sangat, signifikan menghasilkan, eee, hasil yang cukup bagus.
Nah ini setelah diadakan pengemburan, proses berikutnya nanti Pak Darno akan memberikan, bahan organik yang selama ini Pak Darno sudah memanfaatkan di tanaman dan, buah yang lain selain buah sawo. Ini untuk buah sawo baru kali ini diterapkan, diaplikasikan di kebun buah sawo saya ini. Ini Pak Darno pindah ke pohon yang lain, sama dengan yang tadi proses pengemburan tanah. Ini ada 10 pohon, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang kita lakukan pengemburan tanah seperti ini. Mungkin ini Pak Darno 10 pohon, kuat apa tidak nanti sampai 10. Sudah terlatih ya Pak Darno ya? Insyaallah insyaallah. Ya walaupun puasa tapi tetap kuat ini. Iya. Ini puasa keempat di bulan suci Ramadan tahun 2023, tapi tidak menghalangi kita untuk beraktivitas fisik di kebun seperti ini. Ya kita harapannya bisa dua-duanya bisa dapat kerjanya, dapat ibadahnya, dapat pahalanya ini di bulan suci Ramadan ini. Tidak menjadi halangan, tetap bisa beraktivitas. Ini rencana nanti ada 10 pohon yang tadi saya sampaikan, yang menurut saya sangat tidak produktif, tapi dengan teknik dan penanganan khusus seperti ini harapannya ke depan bisa bisa berbuah, berproduksi seperti pohon yang lain. Nah ini memang untungnya dulu yang saya tanam model seperti ini hanya 10 pohon dari 176 pohon sawo yang ada. Jadi tidak terlalu berat. Kalau lainnya, menurut pengamatan kami selama 6 tahun terakhir normal, bisa berbuah, bisa berproduksi secara normal. Hanya ini 10 pohon yang menurut saya kurang produktif. Ini juga sama seperti yang tadi, hanya 80 senti sampai 1 meter mengelilingi pohon sawo untuk diadakan pengemburan dengan cara digarpu seperti ini. Ya memang ternyata meskipun kemarin sore habis hujan cukup deras, tapi ternyata, eee, dengan kedalaman sekitar 20 senti atau sampai dengan 25 senti, itu di bawahnya ternyata masih relatif kering, ternyata relatif masih kering. Ini memang lahan sawo saya ini kategori lahan darat, lahan kering, yang tidak ada saluran teknis air, saluran pengairan secara teknis, tidak ada. Hanya mengandalkan dari, hujan atau pada saat musim penghujan. Atau untuk kondisi darurat ketika musim kemarau datang, kita antisipasi dengan penyiraman, dengan memanfaatkan air bawah tanah yang kita buat di lingkungan rumah anak saya yang ada di sebelah tanah, sekitar kebun sawo ini, di depan lahan kebun ini. Itu dalam kondisi darurat kami lakukan penyiraman dengan memanfaatkan dengan menggunakan air bawah tanah yang kita dulu, eee, gali atau kita bor dengan kedalaman 38 meter di bawah tanah. Ini prosesnya memang harus seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, proses-proses penanganan khusus lahan sawo yang tadi saya sampaikan kurang produktif atau bahkan sangat tidak produktif dengan cara tadi. Untuk pengemburan kemudian nanti disiram dengan, bahan organik yang diproduksi salah satu perusahaan yang menurut kami, menurut informasi dari Pak Dedarno itu sudah cukup, terkenal. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.